Mohon izin untuk membacakan kurikulum vitae singkat beliau. Beliau adalah yang terhormat Bapak Eri Arifuddin SH.MH. Beliau merupakan pengajar dan juga pakar hukum asuransi di Fakultas Hukum yang memiliki masa atau pengalaman mengajar. Tadi disebutkan Pak Anang 20 tahun ya, ternyata lebih panjang daripada itu Pak Anang. 21 tahun pengalaman beliau di dalam mengajar, jadi sangat senior sekali. Beliau juga menduduki berbagai jabatan di Universitas Islam Indonesia. Saya bacakan jabatan terakhir saja. Jabatan terakhirnya adalah Kepala Badan Etika dan Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebelum saya persilahkan Bapak Eri, saya mempersilahkan juga para peserta untuk dapat menyampaikan pertanyaannya melalui room chat di Zoom meeting ini. Untuk sesi tanya jawab akan dilaksanakan setelah pemaparan materi dari para pembicara. Untuk mempersingkat waktu, kepada yang terhormat Bapak Eri Arifuddin, waktu kami persilahkan kurang lebih 30 menit. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembicara kedua melihat apa yang disampaikan Pak Irfan Raharjo sangat lengkap beliau, walaupun mungkin latar belakang bukan hukum secara utuh, tapi beliau bisa melihat bagaimana sumber-sumber hukum yang mungkin dikritisi berkaitan dengan polemik restrukturisasi di Jiwasraya. Saya kira ini ketelitian yang bagus dan saya juga mengikuti beberapa kali apa yang terjadi pada Jiwasraya, dan kemarin saya dapat informasi apa yang disampaikan Pak Irfan itu betul, sedang panen gugatan dari berbagai pihak gitu. Ya mungkin karena tadi yang disampaikan Pak Irfan itu adalah ada sisi hukum keperdataan yang itu dari sisi keadilan salah satu pihak, yaitu pihak pemegang polis, itu menjadi persoalan yang cukup besar, dan itu kalau dikaji secara detail apa yang disampaikan Pak Irfan itu ada benarnya, termasuk proses restrukturisasi prosesnya. Belum dalam tadi mungkin Pak Irfan menyampaikan ketika dalam pengambilan keputusan untuk restrukturisasi sebagai pilihan yang dianggap sebagai pilihan terbaik kan tidak melibatkan pihak pemegang polis atau wakilnya. Nah, ketika putusan itu ditentukan, salah satu penyehatan asuransi yang pertama adalah restrukturisasi, itu justru yang digunakan, bukanlah pilihan-pilihan yang lain yang ada di dalam ketentuan penyehatan perusahaan asuransi. Maka ternyata tim restrukturisasi menganggap bahwa ada kebebasan berkontraknya pada memilih dengan penawaran yang diberikan mau ikut restrukturisasi atau tidak. Nah, sehingga mengatakan kalau begitu proses pengolahan untuk sampai kepada keputusan restrukturisasi tidak dilibatkan pemegang polis. Tetapi ketika keputusan yang diambil dianggap sebagai terbaik secara sepihak baru ditawarkan. Nah, kebebasan berkontrak yang menurut tim restrukturisasi adalah ketika ditawarkan mau memilih ikut atau tidak. Karena memilih ikut berarti pindah kepada perusahaan asuransi yang baru, IG Life itu, atau tetap berada di Jiwasraya dengan kondisi tadi disampaikan oleh Pak Irfan Raharjo, posisi aset yang 15T itu sebetulnya tidak sepenuhnya liquid, sedangkan kewajiban hutangnya 54 triliun. Itu semakin sulit untuk orang berpikir, loh kalau saya tinggal, apa saya kebagian gitu. Karena ternyata ekuitas pun sudah minimal 38T. Sehingga saya mengatakan ini menjadi pilihan yang harusnya itu bisa diselamatkan. Kalau melihat dari apa yang disampaikan Pak Irfan, sangat bergantung pada pemegang saham mayoritasnya atau dia sebagai negara.
Jadi kalau misalnya tidak ingin menghendaki sebagai tanggung jawab pemegang saham, memang terbatas tanggung jawabnya. Tapi ketika masuk sebagai negara menyelamatkan itu bisa dilakukan. Hanya saja ternyata kemampuan itu hanya bisa 22 triliun. Maka jauh dari 54 yang menjadi kewajiban. Sehingga saya melihat ini menjadi sulit. Sulitnya begini, pada posisi BUMN, nah ini ada peraturan yang mengatakan pengalihan kewenangan Menteri Keuangan ke BUMN dalam perusahaan asuransi itu sebagai pemegang saham adalah Menteri BUMN. Sedangkan pengalihan tugas dan kewenangan menyangkut tata kelola keuangan masih berada pada Menteri Keuangan. Kalau begitu, apa yang disampaikan Pak Irfan, ada pemegang saham pengendali, itu terletak pada Menteri BUMN. Dalam sistem pertanggungjawaban, bisakah itu dilibatkan di dalam pertanggungjawaban? Bisa. Karena tadi dikatakan bahwa pemegang saham pengendali itu bertanggung jawab terhadap apa yang dikendalikan. Yang dikendalikan apa? Berkaitan dengan organ direksi, bisa juga bahkan komisaris, berkaitan dengan keputusan apa yang diambil. Kalau keputusan-keputusan itu ternyata berdampak beberapa rentetan peraturan disampaikan Pak Irfan tadi, maka itu menunjukkan bahwa ada pertanggungjawaban dari sisi negara sebagai pemegang saham, pengendali BUMN. Tetapi yang terjadi di dalam restrukturisasi adalah bahwa suntikan dana yang diharapkan sekitar 50 T ternyata mampu dilakukan oleh negara hanya 22 triliun. 22 triliun dibandingkan kewajiban perusahaan asuransi Jiwasraya itu jauh dari yang diharapkan. Oleh sebab itu ada beberapa alternatif yang mungkin itu digunakan. Ini saya tentang tadi disampaikan tentang asuransi jiwa, saya kira sudah tidak perlu. Tentang kondisi Jiwasraya yang mungkin kita sangat mengenal, yang paling banyak adalah kaitan dengan produk JS Proteksi Plan atau mungkin orang mengatakan saving plan. Itu persoalan yang ini banyak, tadi Pak Irfan juga menyampaikan gugatan yang berkaitan ini. Kenapa? Karena ternyata mulai tidak terlaksananya pembayaran keuntungan investasi per tahun atau per 12 bulan. Tetapi ada sebagian yang sudah berjalan. Hanya saja di tengah-tengah atau bahkan di ujung akhirnya itu tidak terlaksana karena kondisi tekanan likuiditas dan penurunan solvabilitas yang di bawah 100% tadi. Nah, itulah yang paling banyak menohok posisi Jiwasraya selain dari investasi yang telah disidangkan sebagai reksadana yang mungkin beberapa waktu yang sudah kita ketahui. Peran OJK sebetulnya sejak awal kita udah tahu posisi itu dari tujuan, fungsi, tugas, mestinya dalam menjalankan tugas-tugas ini, peran-peran ini dari berbagai peraturan yang dibuat, bahkan tadi beberapa dikutip, sebetulnya sudah ada langkah-langkah yang harusnya preventif itu dilakukan. Tetapi terus terang saja bahwa bagaimana kajian di dalamnya, apakah itu menjadi preventif atau represif, itu menjadi persoalan kinerja yang ada di dalam OJK. Sehingga saya tidak bisa memastikan apakah penyehatan yang dilakukan oleh OJK itu sesuai dengan peraturan yang dibuat. Ataukah ada keputusan internal yang menyebabkan langkah-langkah demikian. Contoh, ketika penyehatan berkaitan solvabilitas perusahaan asuransi Jiwasraya, ada penurunan sampai di bawah 100% dari MMBR. Ada penurunan dari MMBR yang berkaitan dengan tingkat solvabilitas yang internal sebagai target. Nah, kalau misalnya itu masih di bawah
dalam jangka penyehatan, maka dimungkinkan itu terus berjalan sehingga tidak keluar sanksi-sanksi administratif, baik itu peringatan tertulis atau pembatasan kegiatan usaha. Itu kalau misalnya tidak dilakukan, saya menganggap berarti tata kelola perusahaan asuransi yang dikawal melalui penyehatan oleh OJK itu berarti masih berjalan. Sehingga akhirnya banyak gugatan, misalnya yang terakhir mungkin gugatan dari LV ya kalau tidak salah, perbuatan melawan hukum mengatakan ini masih dijual kepada saya, padahal kondisi perusahaan tidak seperti itu. Nah, kalau dilihat dari produk yang dibeli itu, di awal bahkan tahun kedua itu masih menerima manfaat. Nah, oleh sebab itu saya mengatakan pada saat itu kondisi masih ada di tangan OJK mau menghentikan atau tidak yang namanya JS Proteksi Plan itu. Nah, tata kelola ini harusnya dikawal oleh OJK karena yang membuat aturan tata kelola dalam asuransi juga demikian. Mungkin tadi disinggung ada 1-2 pasal oleh Pak Irfan. Nah, pengukuran tingkat kesehatan itu ada berkaitan tingkat solvabilitas yang tadi sudah saya sampaikan, cadangan teknis yang harus disiapkan, berbagai cadangan yang ada di dalamnya, kecukupan investasi, terlibat dalam investasi, tetapi harus punya kecukupan, tidak mengambil dari aspek lain yang justru menyebabkan kondisi gagal bayar pada produk-produk tertentu, ekuitas, bahwa apakah kondisi modal perusahaan saat ini memungkinkan untuk melakukan hal-hal yang demikian, terutama yang kemampuan utang jangka pendek, dana jaminan yang tersimpan di bank kustodium, dan lain-lain. Nah, ini menjadi ukuran yang ada standarnya di dalam penyehatan perusahaan asuransi. Tetapi kalau itu dilewati dan dibiarkan jangka waktu yang lebih lama, sehingga kondisinya menyebabkan rugikan konsumen. Maka di dalam ketentuan bahkan ada dikatakan, kalau ukuran solvabilitasnya sampai 40% ke bawah, maka harus segera dihentikan, pasti akan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Nah, ini saya kira beberapa ini yang tadi saya sampaikan sampai 120%, kemudian dilarang membayar dividen. Kita cek saja ketika solvabilitas internal itu rendah di bawah 120%, maka dividen dari perusahaan asuransi tidak boleh dibayarkan. Dividen kepada pemegang saham. Nah, kita belum tahu, saya belum tahu informasinya, apakah jangka waktu ketika solvabilitas di bawah 120% itu benar-benar tidak dibayarkan dividen karena itu sebagai pelanggaran, ada larangan. Kenapa? Karena mengganggu pencapaian tingkat solvabilitas internal yang telah ditetapkan sendiri oleh perusahaan asuransi. Modal minimal berbasis risiko MMBR itu saya kira harus betul-betul diukur. Nah, ini yang mempunyai kewenangan dari laporan bulanan, laporan tribulanan, laporan semester, laporan tahunan, itu ada pada OJK. Nah, sehingga kalau kita melihat posisi sampai sekarang, maka kita harus mempertanyakan bagaimana OJK di dalam menyikapi sampai kondisi terakhir dalam posisi kewajiban 54,7T. Nah, walaupun saya melihat sebagian besar adalah karena ada kesempatan untuk mengoptimalkan seluruh potensi, baik dalam produk-produk yang ditawarkan kepada konsumen atau pemegang polis, atau juga penyelesaian investasi yang mungkin diharapkan dapat menaikkan posisi standar minimal yang ada pada risiko-risiko yang ada itu. Termasuk memasarkan PAIDI, ya, ini produk yang berkaitan dengan investasi. Ini juga ada perhitungan yang ditambah persentasenya untuk berkaitan dana investasi tersebut. Apakah itu ada atau bahkan semakin terpuruk dengan adanya investasi-investasi itu? Sanksi administrasi ada. Mungkin selama ini peringatan tertulis. Di dalam peringatan tertulis sebetulnya ada tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Penyuntikan modal, kemudian penggantian direksi, komisaris, kemudian menerapkan dengan memasukkan pengelola statuter. Ini langkah-langkah, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha. Nah, ada juga sanksi administrasi lain yang mungkin sebetulnya, mungkin Pak Irfan bisa membantu, apakah sanksi-sanksi yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan ini berjalan
ataukah memang ditahan karena kondisi masih memungkinkan Jiwasraya berkesempatan untuk menggali potensi-potensi itu. Nah, rencana penyihatan yang dipilih dari tadi yang mungkin disampaikan, ada penambahan modal di store. Kenapa? Kalau penambahan modal di store tidak cukup kalau dibandingkan dengan kewajiban hutang yang 54T, sehingga pemerintah tidak mengambil dari sisi itu. Pemberian pinjaman subordinasi, siapa yang mau beri pinjaman, kira-kira ada nggak kemampuan untuk melakukan peningkatan tarif premi, siapa yang mau menerima tarif premi? Maka ini berkaitan juga sebetulnya, milih restrukturisasi, tetapi tadi ada top up premi, mungkin pada teman-teman Pak Sarul, untuk mendapatkan manfaat yang sama dengan jangka waktu yang sama. Bagaimana peningkatan premi? Tadi dicontohkan Garuda Indonesia saja mikir, dan umumnya perusahaan kalau sudah pensiun, posisi itu pasif di dalam pembayaran premi, suruh menambahkan yang sudah keluar, tentu akan berpikir besar bahwa ini yang ada di dalam aja harus menyelesaikan pembayaran premi. Pengalihan sebagian atau seluruh portofolio perkampungan tidak mungkin, karena sebagian pun tetap menjadi masalah. Sehingga ada penggabungan badan usaha, ini menjadi berat sebelah. Kenapa? Karena perusahaan yang mau diajak dalam penggabungan itu dalam kondisi yang sulit. Perusahaan mana yang mau bersama-sama? Kecuali BUMN yang diperintahkan oleh pemerintah sebagai pemegang saham. Nah, restrukturisasi polis. Ada pendirian PT Asuransi Jiwa IFG. Yang itu barusan diberikan izin usaha oleh OJK tanggal 7 April tahun 2021. Nah, saya hanya ingin menyampaikan, ketika proses restrukturisasi sudah berjalan, kita mengikuti bagaimana proses itu berjalan. Kemudian hasil dari keputusan itu akhirnya kita ditawarkan. Kemudian ketika penawaran, apakah ada kaitan dengan kewajiban yang akan dilaksanakan dengan IFG? Waktu itu baru lahir dan belum dapat izin. Berarti kita janji dengan orang yang mau jadi mayit. Mau mati, suruh janjian, nanti akan dilaksanakan oleh yang hidup. Nah, kira-kira begitu posisi para pemegang polis. Penyertaan modal negara senilai 22 triliun untuk pendirian asuransi baru IFG Life. Tidak hanya itu, selaku induk usaha, nah ini IFG juga memberikan tambahan modal 4,7. Sehingga saya mengatakan 22 tambah 47T itu berapa? Sehingga hasilnya mampukah menyeimbangkan dengan tanggung jawab atas hutang sebesar 54,7T tadi. Nah, ini yang mungkin menjadi persoalan yang sehingga pilihannya kalau penyertaan modal negara tetap itu diberikan kepada Jiwasraya, kayaknya tidak menyelesaikan masalah karena akan banyak yang tidak mendapatkan apa-apa kalau berkaitan dengan likuidasi yang ada yang dilakukan. Tapi kalau ini diserahkan kepada perusahaan asuransi lain, maka ini cuma kita ini berhadapan dengan perusahaan asuransi lama yang bakal hilang karena mungkin dicabut izinnya, kemudian dibubarkan, sementara yang melaksanakan yang baru lahir. Gitu. Dan izin usahanya baru keluar 21 April yang lalu. Saya membaca di mass media sekarang, bahkan sekarang sudah meluncurkan produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Pengalihan dari Jiwasraya ke IFG dalam keadaan clear dan clean, itu yang disampaikan. Jadi kalau begitu IFG itu tinggal jalankan saja kepada orang-orang pemegang polis yang kemarin janji dengan Jiwasraya. Jadi kalau begitu pokoknya saya terima bersih. Nah, pertanyaannya, kalau janjinya dengan Jiwasraya, kita pemegang polis, terus siapa yang menjamin restrukturisasi itu akan dilaksanakan dengan janjinya? Padahal itu pun kalau menurut Pak Sarul CS kan sudah banyak menurut hak-hak yang sudah harusnya diterima oleh para pensiunan kalau dari sisi anuitas. Kemudian perjanjiannya itu kan menurut saya bersifat novasi subjektif. Novasi subjektif itu mengganti posisi pihak. Kita tadi berjanji dengan Jiwasraya, kemudian nanti pelaksanaannya oleh perusahaan lain. Berarti subjeknya itu berganti. Pertanyaannya, siapa yang menjamin
bahwa apa yang sudah disepakati dengan Jiwasraya yang mungkin nanti rencananya akan dicabut izinnya, dibubarkan, dilikuidasi, hilang. Sementara kita berharap pada perusahaan baru ini bisa menjalankan apa yang dulu dijanjikan dengan almarhum PT Asuransi Jiwasraya. Nah, pertanyaan apa jaminannya? Sehingga ketika pernah diminta tolong surat dari sebuah perusahaan IFG yang sudah lahir ini bisa memberikan jaminan besok kalau menerima restrukturisasi dari Jiwasraya akan dilaksanakan sepenuhnya. Ternyata itu tidak bisa. Alasan waktu itu belum dapat izin usaha. Setelah izin usaha belum bisa juga. Nah, mungkin ini yang tadi salah satu yang Pak Irfan, ini juga bagian dari yang mestinya menjamin pelaksanaan perjanjian yang dilakukan dengan pihak lain di mana pelaksanaannya oleh orang yang berbeda. Nah, perjanjian ini yang kesepakatan oleh para pihak ini itu akan menjadi polis baru di IG Live, perusahaan yang berbeda yang sekarang sudah berdiri. Nah, ada yang ingin saya perlihatkan berkaitan juga beberapa catatan. Restrukturisasi dari Jiwasraya ke asuransi jiwa mungkin ada ditambahkan oleh Pak Sarul nanti. Nilai tunai Jiwasraya, nilai tunai ini terutama yang para pensiunan, ada sebutnya dana pensiun, ada disebutkan programnya JHT. JHT itu sebetulnya program yang berbeda. Tapi ketika lihat di dalamnya, loh, kok ada istilah manfaat pasti, iuran pasti gitu ya, berbeda. Oh, ini dana pensiun, cuma dinamai dengan jaminan hari tua. Padahal jaminan hari tua secara formal dalam undang-undang hal yang berbeda dengan pengelolaan dana pensiun. Nah, mohon maaf, sampai-sampai saya sempat mengatakan itu kebohongan publik. Kenapa? Yang dipraktekkan dana pensiun, tetapi nama programnya jaminan hari tua. Nah, saya mengatakan nilai tunai dari Jiwasraya setiap peserta itu adalah nilai yang menjadi awal pada polis IFG. Jadi hitungannya kita ikut ngitung enggak? Enggak. Hitungannya itu berdasarkan aktuaria yang ada di Jiwasraya, yang keluarnya itu harus kita terima. Itulah nilai tunai yang akan menjadi dasar pengalihan kepada IG Live, IFG Live. Nah, sebagian premi dan pengembangan manfaat, ya kan kita maunya Pak Sarul CS itu kan maunya ini ada premi kami, tolong dikembangkan, ada manfaat yang berkembang sehingga kami besok menerima tidak hanya premi yang kami dapat, yang kami serahkan, tetapi juga hasil pengembangan yang akan menjadi manfaat yang pasti bagi kami. Nah, dulu kan yang digunakan adalah manfaat pasti. Tetapi ketika penghitungan itu saat mengakhiri hubungan dengan Jiwasraya, itu bukan manfaat yang diperoleh. Premi pun itu sudah sebagian dikurangi karena yang digunakan adalah nilai tunai. Nah, sehingga saya mengatakan ini betulkah penyelamatan polis dalam restrukturisasi? Apa tujuannya? Penyelamatan polis dan penyelamatan perusahaan. Oke, penyelamatan polisnya bagaimana? Yang penting kan tidak mati, tidak hilang, masih ada yang bisa kita selamatkan. Cuma polisnya itu dilakukan restrukturisasi dengan nilai start tidak lagi sebesar premi yang disetor, apalagi berharap manfaat hasil pengembangan. Nah, sehingga demikian, kalau begitu restrukturisasi, kita start dengan kalau misalnya satu perusahaan, masing-masing peserta yang pegawai dalam perusahaan telah dikeluarkan oleh Jiwasraya. Ini angka masing-masing. Kalian mempunyai nilai tunai sekian. Mulai dari karyawan nomor 1 sampai yang terakhir, ini nilai tunai kalian. Inilah yang akan ditransfer masuk ke IFG. IFG tidak mau tahu clear and clean. Pokoknya ini aku kelola premi yang ini. Jadi kalau ada yang masih menanyakan, terus manfaatnya mana? Nah itu yang nggak dapat. Gitu. Tapi inilah pilihan, kata Jiwasraya. Daripada kami melakukan proses terus-menerus, ketika likuidasi akan banyak, bayangkan selisih 15
T dengan 54 T, berapa yang tidak akan kebagian. Tapi kalau restrukturisasi, semuanya kebagian, yang mengatakan setuju cuma nilainya turun. Jangan berharap lagi. Nah, sekarang saya mengatakan, kalau begitu, ketika saya mendengar pengalihan restrukturisasi itu dari manfaat pasti menjadi iuran pasti, tentu berbeda. Manfaat itu yang kita harapkan sampai meninggal dunia itu, ya mungkin tidak akan ada hitungan seperti itu karena sudah menjadi iuran pasti. Bagaimana manfaat bagi keluarga? Mohon maaf, salah satu tempat yang justru komplain terhadap program ini adalah dengan perubahan itu, janda masih dapat nggak meninggalnya pegawai tersebut? Dapat nggak? Bahkan di dalam program JHT yang ditawarkan itu, anak masih dapat. Bapaknya yang pegawai itu meninggal, pensiun, istrinya, janda, itu terima, meninggal juga, anaknya masih dapat. Itulah perjanjian dalam polisnya. Tetapi dengan perubahan ini, bersediakah IFG untuk menjalankan manfaat itu sampai ke tingkat anaknya? Nah, ini yang belum clear menurut saya hasil dari pembicaraan di Jiwasraya. Tapi kalau mungkin Pak Sarul sudah bicara sampai ke situ beserta teman-temannya, ya mungkin saya ingin mendapatkan juga nanti penjelasan. Yang berikutnya, klaim saat di Jiwasraya belum bayar. Contoh, ada satu pegawai memenuhi syarat klaim kapan? Bulan November 2020. Tertunda karena tidak mampu membayar. Ditunda lagi, ternyata gagal. Akhirnya ketika kalau memilih restrukturisasi, nanti bayarnya di IFG ya. Loh, kok bayarnya di IFG? Iya, semuanya nanti dialihkan ke sana. Nah, siapa yang akan bayar di IFG? Ternyata kata IFG, kami clear and clean. Maksudnya bagaimana? Nanti yang bayar nilai klaimnya itu adalah institusinya, institusi asalnya. Loh, institusi asal itu kan bukan membayar klaimnya. Iya, klaim itu nanti dikompensasi dengan premi yang akan dibayarkan pada periode berikutnya, dikurangkan dengan nilai klaim yang mestinya menjadi kewajiban Jiwasraya itu dan harus disampaikan kepada IFG. Nah, ini saya bilang teknisnya kok jadi larinya membebankan kepada institusi. Nah, ini harus kita klarifikasi. Kalau misalnya IFG mengatakan kami akan ambil alih dan kami akan bayar sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah, ini saya ingin tunjukkan berkaitan dengan skemanya. Mungkin ini Pak Sarul sudah punya ya. Untuk pegawai aktif nilai tunai asalnya yang tadi saya jelaskan tadi. Hitungannya berasal dari Jiwasraya. Ada 5% menjadi yang harus ditambahkan. Dan itu kemudian kemarin saya mendapatkan istilah harmonisasi. Kenapa? Karena target pemerintah itu harus memasukkan 25 T atau sekitarnya, tapi sekarang kan realisasinya 22 T. Maka berarti harmonisasi lagi nilainya 5% dari nilai tunai. Maka akan dilanjutkan ke produk pendanaan hari tua. Nah, besok. Kemudian yang sudah pensiun, nah, ada normalisasi tarif, cuma dengan 3 skema. Nah, ini mungkin sudah diketahui oleh Pak Sarul. Betulkah ini akan terjadi demikian? Mohon maaf. Skema yang pertama, ada top up premi. Top up premi berarti premi yang selama ini harus dinaikkan. Saya bisa membayangkan ketika pembayaran kenaikan gaji beberapa kali dengan menggunakan pembayaran premi back service, istilahnya di Jiwasraya itu back service. Berarti menghitung lagi dari awal angkanya, sejak awal masa kerja sampai yang terakhir. Itu bisa miliaran, bahkan kalau jumlahnya banyak bisa T juga. Top up itu. Tadi mungkin Pak Irfan mencontohkan top up-nya nilai sekian. Mau nggak perusahaan mengeluarkan sampai 750 juta? Nah, miliar. Ini contoh. Miliar. Kemudian miliar. Itu kan cukup besar itu. Dia sudah melepas pegawainya. Urusan adalah urusan
dana pensiunnya, urusan asuransinya, untuk menyelesaikan manfaat itu sampai dia meninggal dunia. Sekarang suruh balik lagi, suruh bayar premi dari perusahaan yang sudah melepasnya. Saya kira ini menjadi sulit dilakukan. Nah, repotnya kalau itu sulit dilakukan, jangka waktunya tetap, manfaatnya kurang, menurun. Ini kan berat. Loh, tadinya saya prediksi hidup itu per bulan saya dapat sekian. Tapi saya ditawarkan, kalau kau tidak punya uang untuk top up, naikkan premi, ya sudah, tetap seumur hidup, tapi duitnya turun. berkurang. Hmm. Atau yang terakhir katanya, ya sudahlah, nanti manfaat yang kamu terima bulanan tetap, tapi ingat ya, tidak sampai meninggal. Nanti ada tahun sekian berhenti. Nah, ini kan menjadi persoalan. Nah, ini mungkin yang diperjuangkan Pak Sarul, karena sulit semuanya, karena ketika top up premi, top up pribadi masing-masing, saya bisa membayangkan ketika perubahan naiknya gaji seseorang, dengan back service yang harus menyesuaikan nilai itu, sampai perusahaan itu bebannya luar biasa. Padahal itu sudah ada persentase dari pegawai, ada persentase dari perusahaan. Apalagi sekarang suruh nanggung sendiri. Tadi dicontohkan oleh Pak Irfan di Garuda Indonesian Airways. Nah, tetapi inilah menjadi persoalan. Nah, yang saya sampaikan terakhir itu, ada nilai klaim belum dibayar, masih dilakukan harmonisasi lagi tambah 5% dari nilai klaim. Yang itu akan menjadi produk JS Mantap besok di IGF. Siapa yang akan mengawal itu semua? Tentu saya berharap tim restrukturisasi. Sehingga saya mengatakan, adakah surat jaminan bahwa itu akan dilaksanakan? Tidak perlu ada jaminan. Jaminannya adalah tim restrukturisasi. Atau IFG akan melaksanakan semua hasil keputusan restrukturisasi. Nah, ini beberapa persoalan yang mungkin karena ini arahannya anuitas, selanjutnya mungkin ini yang saya tahu dalam pelaksanaannya, karena ada yang mungkin peralihan tidak sebagaimana fungsi. Contoh tadi yang terakhir adalah klaim terhadap persyaratan event yang terjadi pada saat masa Jiwasraya, ternyata baru bisa dibayar nanti di IFG. Kapan itu? Sudah 5 bulan belum dibayar, tapi dilempar ke IFG. Nah, mohon maaf, saya hanya ingin menyampaikan bentuknya. Tadi Pak Irfan menyinggung, dalam Undang-Undang BUMN, beberapa pasal itu selalu mengatakan BUMN itu terdiri dari dua, namanya Perum, perusahaan umum, dan Persero, perusahaan perseroan. Pasal 11 yang tadi disinggung oleh Pak Irfan, itu langsung mengatakan, khusus perusahaan perseroan tunduk pada Undang-Undang PT. Kalau begitu, apapun yang harus kita lihat, Persero pada PT Jiwasraya harus kita lihat Undang-Undang PT. Karena Undang-Undang BUMN langsung selanjutnya mengatur perusahaan umum, perusahaan umum, perusahaan umum. Tapi PT, Persero diserahkan PT, maka selanjutnya Undang-Undang PT yang keluar. Nah, itu badan hukum. Pakai modal PT. Modalnya itu ada dua, ada tiga. Modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor. Modal disetor itu adalah ukuran finansialnya, duitnya itu ada sekian. Jadi kalau misalnya yang dikatakan ekuitas itu, ya mungkin di situ. Tapi modal disetor saja sudah begitu kecil, uang kasnya sudah tidak mampu membayar jangka pendek, kemudian mengharapkan aset yang lain untuk segera dilakukan, tidak liquid, ditawarkan pun susah, kemudian untuk membayar klaim menjadi, maka akhirnya gagal bayar. Nah, ada saham yang dikeluarkan itu tanggung jawab pemegang saham terbatas. Nah, pemerintah salah satunya adalah pemegang saham. Tinggal pemegang saham itu mau menyuntik dana dengan modal yang sudah di-store ada, yang tadi diharapkan oleh Pak Irfan, modal di-store itu bila ditambahkan itu bisa. Cuma hitung-hitungan, tambahan cuma dengan kemampuan dalam masa pandemi, dana yang bisa dikucurkan pemerintah 22T, mampukah untuk menutup kewajiban 54T? Nah, itu akhirnya mengatakan, ya sudah kalau gitu saya bukan sebagai pemegang saham, saya berpindah untuk masuk kepada perusahaan IG Live. Nah, berasal dari kata Pak Irfan tadi, ada ketentuan bahwa pemegang saham kendali itu tidak boleh untuk menjadi pemegang saham kendali di tempat yang baru, di tempat lain. Karena posisinya sanksi administratif atas yang dibebankan pada perusahaan
yang semula yang pertama. Tetapi pertanyaannya, kalau suntikan dana penambahan kepada perusahaan lain, bukankah itu berarti menjadi pemegang saham di tempat lain? Tapi penjelasan terakhir saya mendengar itu kapasitas pemerintah sebagai negara dalam rangka untuk menghilangkan carut marut yang meresahkan masyarakat. Jadi kalau begitu negara suntik dana itu 22T untuk penyelamatan melalui perusahaan yang lain. Nah, tinggal kita lihat apakah di sana pemerintah masih menjadi pemegang saham pengendali atau tidak. Karena di peraturan OJK-nya itu mengatakan sanksi antara lain penurunan solvabilitas adalah tidak boleh pemegang saham kendali, direksi, komisaris untuk menjadi pemegang saham baru di perusahaan asuransi yang lain. Nah, kemudian berkaitan tanggung jawab. Ini pemegang saham terbatas tanggung jawabnya. Kemudian ada kolegial, tanggung jawab sesama para direksi, bersama-sama. Tanggung jawab pribadi ada, direktur, organnya direksi, jabatannya direktur. Berarti setiap direktur punya tanggung jawab pribadi. Mungkin dalam kapasitas tugas yang bersangkutan. Anggota komisaris bisa dilakukan? Bisa. Berarti ada tanggung jawab pribadi. Pemegang saham bisa, asal bisa dibuktikan bahwa kondisi Jiwasraya sampai sekarang itu adalah peran dari pemegang saham yang melakukan perbuatan melawan hukum. Bisa dibuktikan karena perbuatan melawan hukum harus bisa membuktikan antara perbuatan yang dituduhkan dengan kerugian diderita itu harus sinkron. Ada sambungannya penyebab hubungan itu. Kemudian ada tanggung jawab pendiri. Cuma di dalam Jiwasraya saya kira tidak ada kaitan itu. Nah, kalau insolvensi bagaimana sistem pertanggungjawaban? Ini PT. PT itu kondisinya seperti itu. Kalau ini akan dibubarkan, dicabut izin usahanya oleh OJK, itu bubar sudah. Kalau bubar tinggal likuidasi, hitung-hitungan. Asetnya berapa, utangnya berapa. Kalau dikatakan ekuitasnya sudah merosot sampai minus 38T, berarti sulit untuk kita mendapatkan bagaimana ekuitas pada perusahaan tersebut karena likuidasinya hanya untuk pada pemegang saham yang punya istimewaan dan prioritas. Mungkin terhadap negara saja hutang pajaknya masih banyak sehingga pemegang polis tidak akan kebagian. Bagaimana mempilotkannya? Ini yang mungkin dalam perkembangan terakhir. Mungkin saya mendengar kabar ada debitur mempilotkan sebuah perusahaan asuransi. Karena undang-undang kepailitan mengatakan hanya lembaga tertentu yang boleh mempilotkan perusahaan termasuk sektor keuangan asuransi. Dalam hal ini adalah OJK karena perubahan tugas dan kewenangan yang tadi semula ada di Kementerian Keuangan dengan undang-undang OJK lahir maka telah mengambil alih posisi itu. Sehingga saya mengatakan pilot itu sangat tergantung lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang untuk mengajukan. Nah, kemarin itu saya mendengar ketika udah minta sama OJK tidak dijawab. Tidak dijawab berarti setuju. Lalu ya debiturnya maju sendiri dan hakim menerima. Saya mengatakan kalaupun setuju yang maju adalah OJK sendiri, bukan debitur masing-masing. Nah, itu kalau dari kepailitan. Sehingga saya mengatakan ini menjadi pilihan sulit. Keputusan melalui penawaran itu dianggap sebagai kesepakatan. Jadi kalau Pak Irfan tadi mengatakan harusnya kebebasan berkontrak, bebas menentukan isinya, bebas menentukan apa yang disepakati, bebas menentukan bagaimana prosesnya, apa jenis yang dipilih, restrukturisasi atau penambahan modal atau penggabungan perusahaan, itu juga bagian dari kebebasan berkontrak. Ternyata kita dipilih ada kebebasan kontrak, tapi bebasnya mau ikut restrukturisasi atau mau ditinggal di jasara harja. Nah, itu Jiwasraya. bagian dari Jiwasraya. Maaf Pak Irfan. Jiwasraya. Ya, mungkin yang terakhir Pak Irfan gugatan di Jakarta Pusat kalau tidak salah Elvi ya. Ya. Saya tahu Pak Irfan di sebelah, saya di sebelah gitu. Oh, lagi diproses itu, sedang berproses Elvi ya. Saya bukan mempersoalkan posisi Bu Elvi, cuma yang digunakan lawyernya itu menggunakan perbuatan melanggar hukum. Padahal cukup dengan wan prestasi, mudah banget, mudah sekali. Betul. Wan prestasi itu kan judulnya, kata definisinya asuransi.
bukan Iya. perjanjian asuransi. Kata asuransi langsung definisi mengatakan Iya, iya. adalah perjanjian antara penanggung dengan tertanggung. Iya, kalau Itu PMA terlalu jauh, Pak. terlalu jauh dan dia sulit membuktikan 5 item. Lebih sederhana lagi, gugatan sederhana sebetulnya Ya, tidak bisa dibanding nih. betul. Jadi bukan materi yang disampaikan Pak Irfan yang saya kemarin, hanya kenapa menggunakan perbuatan melawan hukum. Dengan jasa asuransi dia tunjukkan aja pasal, kenapa tidak membayar klaim saya? Sudah selesai. Iya. Cuma persoalannya begini Pak, Saya ketika tahu, melihat kondisi. ya saya tahu matangnya aja, mereka sudah berperkara. Ya. Itu menjadi, saya kira dengan jumlah yang ditunjukkan Pak Irfan tadi, jumlah gugatan itu, jadi bukan persoalan hak-hak para peserta atau pemegang polis saja menjadi masalah hukumnya, ternyata persoalan lawyernya, menggunakan hukum apa memperjuangkan hak-hak peserta. Banyak yang menggunakan konstruksi yang salah. Padahal KUH Perdata memisahkan pasal 1238 sama 1365, jauh sekali Pak, dengan konsekuensi yang berbeda. Nah, ini saya lihat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, mungkin ada tambahan tadi nanti dari Pak Hairul. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, nanti kita lewat diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi yang disampaikan oleh Bapak Eri Arifuddin. Saya kira sangat luas dan juga mendalam. Saya mohon izin untuk menyampaikan setidaknya ada 5 poin yang telah disampaikan oleh Pak Eri Arifuddin. Mungkin ada teman-teman peserta yang terlambat join, jadi supaya tidak tertinggal ya. Pertama, Pak Eri menyampaikan juga mengulas tentang adanya kemungkinan penerapan aspek kebebasan berkontrak di dalam penyelenggaraan restrukturisasi Jiwasraya. Kemudian yang kedua, juga mengenai kemungkinan dimintanya tanggung jawab negara dalam kedudukannya sebagai pemegang saham pengendali, apakah itu mungkin, apakah itu tidak. Kemudian yang ketiga, beliau juga mengulas tentang peran otoritas jasa keuangan, terutama di dalam aspek pengawasan terhadap penyelenggaraan asuransi sebagai bagian dari sektor jasa keuangan. Kemudian yang keempat, beliau juga menyoroti tentang tata kelola Jiwasraya yang ternyata banyak terjadi persoalan sebelum akhirnya gagal bayar. Kemudian poin yang kelima, beliau juga menyoroti tentang sejauh mana ya dapat dijamin bahwa IFG Life itu mampu pada akhirnya nanti memenuhi hak-hak para pemegang polis. Kemudian untuk membahas persoalan ini lebih dalam, telah hadir pembicara ketiga, beliau adalah Bapak Syahrul Baharudin Tahir, yang banyak sekali lalu lalang di media, saya juga sering sekali membaca. Beliau saat ini dipercaya sebagai Ketua Umum ya Forum Pensiunan BUMN Nasabah Jiwasraya. Kemudian beliau juga memiliki begitu banyak professional experience. Saya mohon izin untuk membacakan satu saja. Beliau pernah menjabat sebagai General Manager Western Australia and Northern Territory, ya, report directly to CEO NEFP Marketing and Sales PT Garuda Indonesia Tbk pada 2009 hingga 2011. Kemudian Bapak Syahrul ini juga merupakan alumnus dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Tanpa memperpanjang waktu, saya persilahkan kepada Bapak Syahrul untuk menyampaikan materinya selama kurang lebih 30 menit. Silahkan Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Saya tadi sudah diperkenalkan oleh moderator. Memang kalau mengenai polemik restrukturisasi polis anuitas PT Asuransi Jiwasraya, ini kalau kami dari pensiunan Persero BUMN, kami tambahkan terhadap nasib para pensiunan BUMN RI. Kira-kira gitu. Next. Terus naik, Mas. Forum Pensiunan BUMN ini adalah
kami kumpulan dari Persero BUMN, pensiunan BUMN yang menjadi nasabah atau peserta pemegang polis anuitas yang dikelola oleh asuransi Jiwasraya. Dan kami deklarasikan berdiri 27 Maret 2021, terdiri dari beberapa pensiunan Persero BUMN yang bertujuan untuk menyuarakan kepentingan seluruh pensiunan BUMN, ya, yang menjadi nasabah atau peserta polis pensiunan dari PT Asuransi Jiwasraya. Next, tentang polis pensiunan BUMN. Polis anuitas adalah satu produk polis asuransi yang dikeluarkan oleh Asuransi Jiwasraya sebagai asuransi jaminan pensiun yang ditawarkan kepada perusahaan BUMN dan atau pensiunan BUMN sebagai jaminan hari tua yang diberikan kepada karyawan BUMN yang memasuki masa purna bakti. Kerjasama dengan Jiwasraya dilakukan oleh masing-masing direksi BUMN ataupun dengan dana pensiun BUMN yang dituangkan dalam satu PKS, perjanjian kerjasama, di mana korporasi BUMN sebagai pemegang polis. Ya. Jadi polis itu yang memegang itu adalah direksi BUMN dan karyawan sebagai peserta pemegang polis. Next. Restrukturisasi polis anuitas pensiunan adalah jelas melanggar undang-undang tadi yang disampaikan oleh Pak Irfan cukup panjang dan semakin jelas kami melihatnya ternyata ilegal semua undang-undang yang dilanggar. Jelas Undang-Undang 11 saya nggak akan mengulangi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Irfan. Undang-Undang 4 kami tambahkan Undang-Undang 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Ya, kemudian Undang-Undang Nomor 1398 tentang kesejahteraan lanjut usia, yang intinya undang-undang tersebut adalah sangat bagus sekali pemerintah dan lembaga legislatif telah menerbitkan undang-undang tersebut, yaitu agar pensiunan tersebut ya bisa mandiri, berdiri sendiri, dan tidak ditanggung oleh negara atau singkat katanya tidak ngerepotin negara gitu. Kemudian dari pihak Jiwasraya menerbitkan opsi restrukturisasi yang ditawarkan Jiwasraya sangat merugikan pensiun. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arief yang isinya cukup clear, begitu juga oleh Pak Irfan. Nah, jika setuju restrukturisasi ditawarkan ada 3 opsi. Tadi sudah dijelaskan clear oleh Pak Arief. Namun apa yang disampaikan di dalam restrukturisasi tersebut tidak sesuai dengan apa yang dimintakan pihak Jiwasraya dan Kementerian BUMN terhadap Dewan Perwakilan Rakyat. Kami telah bertemu dengan 4 fraksi yang ada di DPR, pimpinan-pimpinan fraksi yang ada di DPR. Umumnya mereka terkejut semua. DPR tidak pernah memberikan persetujuan pemotongan terhadap asuransi anuitas, apalagi anuitas para pensiunan. Jelas sekali, yang kami berikan persetujuan adalah restrukturisasi manajemen yang ada di PT Asuransi Jiwasraya. Jadi clear sekali. Bahkan kalau kita bisa melihat statement-statement dari pimpinan Nasdem, kemudian pimpinan dari Gerindra maupun dari PDIP ataupun dari PKS, Ibu Ani, jelas sekali, masa kami tega memotong kepemilikan
dari para pensiunan. Jadi kami tidak pernah memberikan persetujuan tersebut. Nah, itu yang jelas-jelas untuk Pak Heri dan Pak Irfan untuk diketahui. Apabila kami tidak memberikan opsi yang ditawarkan ataupun penolakan, maka uang pensiun tersebut tidak lagi akan dibayar mulai Mei ini, dianggap sebagai hutang Jiwasraya kepada pensiunan tanpa tahu kapan kami harus dibayar. Next. Kemudian Forum BUMN mendukung program penyihatan keuangan Jiwasraya, itu hak pemerintah dan wajib pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN mendukung penyihatan keuangan Jiwasraya. Namun seharusnya program tersebut tidak berakibat pada tidak sehatnya pula keuangan para pensiunan yang selama ini memang sudah kurang sehat. Pensiunan BUMN tidak menjadi beban negara selama ini. Jadi ini bukan dananya pemerintah, ini adalah dana para pensiunan yang 30 tahun kami bekerja, itu kami tabung, setiap bulan kami dipotong gaji kami untuk tunjangan hari tua seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Heri. Dan tadi disampaikan oleh Pak Heri, sekarang pemerintah memberikan, telah disetujui oleh DPR dengan memberikan 22 triliun. Penjelasan dari DPR bahwasannya tahun 2021 adalah 12 triliun. Tahun 2022 10 triliun. Nah, itu kemana? Ternyata tidak ke Jiwasraya. Dibentuklah, tadi disampaikan oleh Pak Heri, yaitu ke IFG Life. Nah, IFG Life ini milik siapa? Maaf, mungkin kami juga tadi belum clear dari Pak Heri. Sepengetahuan kami, IFG Life itu adalah swasta nasional, bukan BUMN, bukan Persero. Jadi kalau Jiwasraya adalah BUMN, artinya langsung di bawah menteri atau pemegang sahamnya pemerintah, dalam hal ini BUMN. Sedangkan kalau IFG Life kok terdilusi atau turun, pemegang sahamnya sudah tidak lagi pemerintah, tetapi adalah Bahana Sekuritas dalam hari ini, lembaga keuangan. Dengan demikian, semakin berisiko para pemegang polis melihat carut-marutnya Jiwasraya tersebut yang beralih kepada IFG Life. Nah, ini benar-benar kami semakin tanda tanya. Tadi disampaikan oleh Pak Heri bahwasannya disampaikan kalau ada novasi. Justru kami ini heran. PKS antara di tempat kami bekerja, yaitu dulu ya tempat kami bekerja, yaitu pemegang polisnya PT Garuda Indonesia. Namun setelah membahas PKS dengan pihak Jiwasraya, terinfokan bahwasannya Jiwasraya keberatan tidak ada novasi. Mereka bersandar kepada OJK, selalu bersandar kepada OJK. Ini yang kami tanda tanya besar. Kok selalu dengan POJK terus, itu yang mereka pertahankan. Nah, ini artinya mereka juga masih mau merampok, bahasa kami. Dan semakin mencederai para pensiunan. Kami khawatir nanti ternyata IFG Life pun tidak mampu. Seperti apa yang disampaikan oleh
oleh Pak Ari tadi, yaitu harus AFG Life itu menerimanya clear dan clean. Itu yang kami cermati selama ini. Kemudian disampaikan lagi, kerugian Jiwasraya bukan tanggung jawab pensiunan. Tolong yang halaman kerugian Jiwasraya bukan tanggung jawab pensiunan. Kisruh yang terjadi di Jiwasraya mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Sepenuhnya adalah tanggung jawab manajemen pengelola atau pemerintah selaku pemilik dan otoritas pengawasan yang berwenang. Jadi kemana BUMN selaku pemegang saham dan OJK sebagai pengawas selama ini? Jelas-jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum, pengabaian kewajiban hukum sebagai penyelenggara negara, sehingga menyeret-nyeret para pensiunan untuk dibebanin tanggung jawab. Sangatlah tidak adil dan tidak patut melakukan perampasan hak material pensiunan dan menzolimin. Benar seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Arief, bahwasannya pemiliknya adalah pemerintah BUMN. Jadi pertanyaannya, pemegang saham selama ini kemana? Kenapa sampai terjadi korupsi yang begitu besar? Yang mengkorupsi itu siapa? Kok kemudian akhirnya kami yang harus tanggung? Seperti itu. Ini yang perlu dipertanyakan. Kemudian tadi Pak Arief mengatakan bahwasannya pemerintah hanya mampunya 22T. Itu bagi kami nggak ada urusan. Ini adalah tanggung jawab mutlak pemerintah. Dalam hal ini pemegang saham. Begitupun manajemen Persero juga harus bertanggung jawab. Karena kami mengikuti asuransi anuitas Jiwasraya ini adalah kewajiban di dalam undang-undang. Dan di mana perusahaan telah memotong untuk kewajiban kami setiap bulannya saat kami masih aktif dari gaji kami tersebut. Dan kenapa Persero atau manajemen atau direksi BUMN tersebut juga harus bertanggung jawab? Karena mereka mendirikan dana pensiun sesuai dengan undang-undang. Inilah yang perlu kami sampaikan. Next. Next, Mas. Manfaat pensiun dipotong Jiwasraya. Di DPR disampaikan oleh BUMN dan Kementerian BUMN, mungkin Pak Menterinya ya, dan pihak Jiwasraya, bahwasannya mereka akan memotong pemegang polis anuitas itu sampai 40%. Ini pembohongan lagi. Pembohongan lagi, yaitu kami dipotong 74%. Ini contoh konkret. Ini kami dapat dari data ini kami dapat dari Jiwasraya. Ini adalah usia 67 tahun. Saat ini menerima 972.000. Setelah direstrukturisasi hanya menerima 278.000. Artinya turun 71. Kemudian ada lagi pensiunan usia 61 tahun terimanya 2.500.000 sekian. Setelah direstrukturisasi menerimanya 646. Turun 74. Ada lagi yang menerima 4.400.000 sekian.
setelah direstrukturisasi turunnya menjadi 1.126.000. Jadi minus 74,6%. Kemudian masih ada lagi yang menerima, setelah kami dapat data lagi, 800 sekian ribu, jadi 900 kurang. Sampai dari anggota Nasdem waktu kami bertemu mengatakan untuk kalau 900.000 dipotong restrukturisasi sampai 72%, untuk swab antigen aja masih kurang. Seperti itu. Nah, ini dari para dewan pun menyampaikan, ini semakin nggak karuan ini untuk Jiwasraya terhadap para pensiunan atau peserta anuitas, di mana disampaikan para tenaga outsource saja dengan adanya COVID-19 masih diberikan bantuan. Maaf, kami para pensiun bukan berarti meminta bantuan, tidak. Namun justru dalam kondisi COVID seperti ini, kenapa Jiwasraya tega-teganya melakukan pemotongan terhadap terhadap para peserta anuitas seumur hidup? Inilah yang menjadi permasalahan yang ada. Next. Kami mengusulkan bahwasannya anuitas ini adalah produk undang-undang yang disampaikan Kementerian Keuangan yang disetujui oleh DPR. Jadi polis anuitas pensiunan dikecualikan dari program restrukturisasi. Karena jelas-jelas tadi yang disampaikan oleh Pak Irfan telah melanggar undang-undang atau bahkan ilegal. Kedua, atau penambahan dana top up polis yang dibutuhkan oleh Jiwasraya dibayarkan sepenuhnya oleh korporasi BUMN atau pemerintah selaku pemegang saham, di dalam hal ini pemilik BUMN. Dengan demikian, maka program restrukturisasi Jiwasraya tetap berjalan sesuai target pemerintah, namun tidak melanggar undang-undang dan tidak merugikan atau menimbulkan risiko finansial kepada para pensiunan. Monggo, Mas. Terima kasih dari saya, dan juga next, saya tambahkan juga kami juga berterima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat, fraksi PDI Perjuangan, fraksi Nasional Demokrat, fraksi Gerindra, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Pertimbangan Presiden RI, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI, Ombudsman, Badan Perlindungan Konsumen Negara RI, dan Nawacita Indonesia. Di mana kami juga berterima kasih kepada Bapak Insinyur Joko Widodo, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, yang mohon next ya Mas, berkenan mendengar cerita para pensiunan BUMN yang telah mendarma baktikan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Ini dari kami, dan kami pun perlu menyampaikan kepada para narasumber, juga kepada Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, bahwasannya program ini, program Jiwasraya ini bukanlah hanya para pensiunan. Ternyata pihak Jiwasraya juga menjual anuitas
maaf kata-kata saya, menjual produk anuitas kepada para pensiunan guru seluruh Indonesia ada sekitar 9.500. Kemudian para pensiunan perusahaan swasta secara korporasi ataupun perorangan. Jadi sekali lagi anuitas Jiwasraya ini wajib untuk dibatalkan. Dari kami sekian.